Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang dakwah Islam di Indonesia. Jadi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Ulin Cahrani, yang kedua itu ada Fadia Amanda, yang ketiga itu ada Weni Ulandari, dan yang terakhir itu ada Widya Tri Amanda. Selanjutnya, adapun materi yang kami akan bahas yaitu yang pertama, 1. Masuknya Islam ke Nusantara. Kedua, strategi dakwah Islam di Nusantara. Ketiga, perkembangan Islam di Nusantara. Dan yang keempat yaitu kerajaan Islam dan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Jadi, materi yang pertama yaitu masuknya Islam di Indonesia. Pakar-pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, yaitu melalui India. Peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah masih hidup. Oleh karena itu, uraian berikut terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah yaitu berikut seperti ini. Yang pertama yaitu menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Yang kedua, Peter Bellwood, Reader in Archaeology di Australia National University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, sehingga Cina juga diakui oleh sejarawan J.R. Tibbets. Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Kelima, berdasarkan buku Nukhbatudar karya Adimaski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Yang keenam, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus di batu nisannya tertulis Syekh Rukuddin, wafat tahun 672 Masehi. Yang ketujuh, sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Princess of Islam tahun 1968 juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik Islam asal Jariah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Yang ke-8, Seminar Nasional tentang Masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau ke abad 7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Daerah yang disinggahi adalah pesisir Sumatera, dan ditemukannya makam Fatimah bin Maimun di Lerang, Gresik abad ke-11 Masehi. Yang kedua yaitu strategi dakwah Islam di Nusantara. Mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya yaitu yang pertama, perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat adalah tasawuf, yang kelima adalah kesenian, dan yang keenam adalah politik. Yang ketiga adalah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam ke Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera.
Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Penyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua di Pulau Kalimantan. Agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi pada abad ke-16. Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk R.I. Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara sebagaimana daerah-daerah lain. Pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan. Dan dari Jawa, agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam misi majelisnya itu beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Yang keempat yaitu kerajaan Islam dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Jadi, yang pertama kerajaan Islam Samudra Pasai, kedua kerajaan Aceh, ketiga kerajaan Demak, keempat kerajaan Pajang, kelima kerajaan Mataram Islam, keenam kerajaan Cirebon. Yang ketujuh ada kerajaan Banten, 8 kerajaan Makassar, dan yang terakhir yaitu 9 kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis. Semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua adalah gerakan politik. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial yaitu adalah Sekolah Tawalib. Yang kedua, Jamiat Khair. Yang ketiga, Al-Irsyad. Yang keempat, Persyarikatan Ulama. Yang kelima ada Nahdlatul Ulama atau NU. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada Muhammadiyah. Yang kedua, gerakan politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan Orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui oleh pemerintah penjajah. Mereka misalnya memperjuangkan melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI, Serikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Jadi sekian presentasi
dari kelompok 6 tentang materi dakwah Islam di Indonesia. Apabila kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.